Selamat datang di channel Matematika yang Beda ini. Video kali ini membahas tentang program linier pada bagian yang kedua, yaitu yang meliputi bagaimana cara menentukan model matematika, kemudian bagaimana cara menentukan nilai optimum, yaitu nilai maksimum atau minimum suatu permasalahan program linier. Nah, untuk mengetahui lebih detailnya, simak video berikut. Bagian pertama itu adalah bagaimana menentukan model matematika. Nah, berikut adalah contoh soal. Suatu perusahaan mebel memiliki persediaan berupa 18 unsur A dan 24 unsur B. Untuk membuat barang jenis 1 dibutuhkan 1 unsur A dan 2 unsur B, sedangkan untuk membuat barang jenis 2 dibutuhkan 3 unsur A dan 2 unsur B. Jika barang jenis 1 dijual seharga 250.000 per unit dan barang 2 dijual seharga 400.000 per unit, maka buatlah model matematikanya. Nah, caranya menjawab adalah karena diagram kartesius, koordinat kartesius itu adalah ada sumbu X dan sumbu Y, maka kita akan memisalkan ada yang sebagai X dan ada yang sebagai Y. Jadi di sini dari soal bisa dibaca bahwa barang jenis 1 jumlah unit yang akan dibuat itu adalah misalkan X. Itu ya. Jadi dibuat dulu. Misalkan X adalah banyak barang jenis 1. Jadi banyak unitnya. Kemudian Y adalah banyak barang jenis 2. Nah, kadang dalam menentukan pemisalan ada beberapa yang menimbulkan keraguan apakah X-nya itu adalah unsur A, kemudian Y unsur B, bukan. Trik untuk bisa mengetahui cepat untuk memisahkan X dan Y adalah kita bisa baca pada bagian belakang, pada bagian akhir soal. Jadi apa yang dikatakan ada harganya, kemudian atau apa yang ditanya, nah itulah XY. Seperti di sini. Soalnya dari awal silakan dibaca. Nah, di bagian akhir kita cek barang jenis 1 dijual seharga 250.000. Berarti inilah X. Kemudian barang jenis 2 dijual dengan harga 400.000 per unit. Berarti ini adalah kita misalkan Y. Jadi gitu triknya dengan melihat pada bagian belakang soal. Nah, selanjutnya kita siapkan tabel seperti berikut. Jenis barang, yaitu barang 1 dan barang 2, kita taruh pada bagian atas. Jadi ini X, ini Y. Ini alternatif ya, boleh di sini, tapi lebih baik pada umumnya itu adalah ditaruh di atas. Sedangkan unsur A dan unsur B itu ditaruh pada bagian kiri. Nah, selanjutnya kita akan isi. Kita baca soal kembali bahwa persediaan mebel yaitu dia memiliki 18 unsur A. Jadi unsur A dia memiliki persediaan 18 unsur. Berarti ditulis dia bisa menggunakan sampai 18. Jadi kurang sama dengan 18. Tidak mungkin menggunakan lebih. Demikian juga unsur B itu tersedia 24 unsur. Unsur B berarti kurang sama dengan 24 unsur. Nah, selanjutnya untuk membuat barang jenis 1, ini barang jenis 1, dibutuhkan 1 unsur A, unsur A-nya 1, gitu ya, jadi 1. Kemudian 2 unsur B, 2. Jadi jenis barang 1 unsur A, 2 unsur B. Itu. Nah, barang jenis 2 dalam membuatnya itu diperlukan 3 unsur A dan 2 unsur B. Barang jenis 2, 3 unsur A, 2 unsur B. Jadi ini satuannya harus sama. Kalau nanti ini gram, ini kilogram, harus disamakan menjadi gram, kayak gitu misalnya. Nah, kalau ini udah sama unsur-unsur dan ini unsur. Nah, kita lanjutkan. Jika barang jenis 1 dijual 250.000, berarti ini barang jenis 1. Nah, di sini tempat harga jualnya, berarti ditulis 250.000.
Kemudian barang jenis 2 400.000. Tulis 400.000. Oke, kita dari tabel ini sudah bisa akan membuat model matematikanya. Jadi model matematika itu adalah sebagai berikut. Yang pertama ya, I1 ini 1x, jadi ke atas ya, 1x ditambah 3y kurang sama dengan 18. 1x ditulis x saja boleh, ditambah 3y kurang sama dengan 18. Sudah dapat pertidaksamaan 1. Jadi ini udah jadi. Sekarang persamaan 2, pertidaksamaan kedua yaitu 2x ditambah 2y kurang sama dengan 24. Nah, ini bisa dilihat ternyata bisa disederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 2. Dibagi 2 semua, ini bagi 2 menjadi 1x. Kemudian ini dibagi 2 menjadi 1y kurang sama dengan bagi 2 menjadi 12. Jadi kita udah dapat bentuk paling sederhana, inilah pertidaksamaan 2. Sedangkan ini pertidaksamaan 1. Jadi yang merupakan model matematika. Dan yang ketiga itu adalah bahwa barang jenis 1 dan barang jenis 2 atau X dan Y, jumlah unit yang akan dibuat, itu tidak mungkin negatif. Kalau tidak dibuat berarti 0. Kalau negatif tidak mungkin. Jadi barang tidak ada. Berapa jumlah barang 1 min 2? Tidak mungkin. Maka ada syarat, yaitu X-nya lebih besar sama dengan 0. 0 boleh dan harus positif. Demikian juga barang jenis 2 tidak mungkin negatif. Jadi lebih besar sama dengan 0. Nah, ini pada video sebelumnya ini adalah kuadran pertama. Nah, terakhir itu adalah harga jual. Ini adalah merupakan fungsi objektif. Jadi ditulis fx, y sebagai fungsi objektif, yaitu 250.000 kali x. 250.000 x ditambah 400.000 y. 400.000 y. Nah, dari semua inilah yang disebut dengan model matematika. Oke, selanjutnya pada bagian kedua video ini adalah bagaimana menentukan nilai optimum dari suatu permasalahan program linear. Nilai optimum itu bisa dia berupa nilai maksimum, bisa juga minimum, tergantung soal. Jadi di soal ini nilai optimumnya yang mana ditanya. Oke, soalnya mari kita baca. Suatu perusahaan mebel memiliki persediaan berupa 18 unsur A. Berarti ini soalnya memang didesain sama dengan yang tadi ya. Nah, cuman yang ditanya adalah bukan model matematika, tetapi agar penjualan mencapai maksimum, berapa banyak masing-masing barang harus dibuat. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Nah, langkah pertama adalah membuat model matematikanya. Jadi sama persis seperti yang tadi. Dibuat pemisalannya. Jadi banyaknya barang 1 akan dibuat adalah X, barang 2 yang banyaknya barang 2 jenis 2 akan dibuat adalah Y. Kemudian buat tabelnya. Kemudian dimasukkan, sudah ya tadi, dan didapat model matematikanya ini dan fungsi objektifnya seperti ini. Oke, langkah 1 sudah membuat model matematikanya. Kemudian langkah kedua itu adalah menentukan daerah API. Jadi daerah himpunan penyelesaian dari semua pertidaksamaan ini. Nah, yang pertama, untuk pertidaksamaan yang pertama atau I1 yaitu X tambah 3Y kurang sama dengan 18, maka kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Buat dulu garis lurus dari X tambah 3Y sama dengan 18. Jadi yang sama dengan ini garis maksudnya. Oke, kita mulai memotong sumbu X. Y sama dengan 0. Jadi gitu ya. Agar memotong sumbu X, Y sama dengan 0. Ini dibuat 0. Y-nya 0. 3 kali 0, 0. Berarti masih X tambah 0 sama dengan 18. Jadi ini udah 0. Karena 3 kali 0, 0. Otomatis X dapat 18.
Udah, X18 ditulis, jadi titik itu adalah X, Y. X-nya 18, Y-nya memang sengaja dibuat 0. Karena akan memotong sumbu X. 18,0 di sini kan. Nah, memotong sumbu X. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Oke, dibuat titiknya. Kemudian lanjut, untuk memotong sumbu Y, dibuat X-nya sama dengan 0. Berarti ini 0, tambah 3Y sama dengan 18. Nah, berapa Y? Y sama dengan 18 by 3, 6. Berarti titiknya adalah X-nya 0, Y-nya 6. Berarti 0,6. 0,6. Nah, kemudian tariklah garis persamaan ini. X tambah 3Y sama dengan 18. Kemudian, karena kurang dari, nah ini sih sama dengan, berarti memang garisnya tidak putus-putus, garis tebal. Kemudian kurang dari berarti cepat saja bahwa kalau kurang dari yaitu adalah turun ke kiri. Gitu ya, ke sini arsirannya. Kita arsir. Oke, jadi. Nah, selanjutnya adalah yang pertama udah selesai, pertidaksamaan yang kedua sekarang. Yaitu X tambah Y sama dengan 12. Nah, kita buat garisnya dulu, memotong sumbu X berarti Y 0. Ini 0. Berarti otomatis X sama dengan 12, karena Y tinggal masukkan 0 saja. 12,0 ini. Kemudian memotong sumbu Y, buat X sama dengan 0. Ini 0. Berarti Y langsung 12 dapat. Nah, sehingga titiknya adalah 0,12. X-nya 0, Y-nya 12. 0,12 adalah ini. Oke, tarik garis. Kurang dari berarti ke kiri juga. Jadi ke kiri bawah diarsir. Nah ya, jadi dan yang pertidaksamaan berikutnya, barang tidak boleh negatif, jumlah barang tidak mungkin negatif. Ini kuadran ke-1. Kuadran ke-1 adalah yang di sini. Nah, ingat yang tertimpa ketiga-tiganya, arsiran pertama, arsiran kedua, dan kuadran pertama itu adalah ini. Nah, inilah daerah himpunan penyelesaian. Jadi sudah ketemu. Nah, untuk berikutnya itu adalah kita akan membuat titik-titik koordinat dari titik-titik sudut daerah himpunan penyelesaian. Jadi langkah ketiga yaitu menentukan titik-titik sudut dari himpunan penyelesaian ini. Berarti ada berapa titik? 1, 2, 3, 4. Karena yang ditanya nilai maksimum, berarti yang 0,0 tidak usah. Nah, jadi diabaikan, tidak usah diuji. Oke, kita mulai. Ini kita akan namakan titik A. Jadi 12,0. Kemudian yang ini udah tahu dengan melihat 0,6. Ya, B kita namakan 0,6. Nah, yang ini belum. Ini namanya titik C. Yang ini 0,0. Ya udah diabaikan. Titik C belum diketahui. Nah, bagaimana cara mengetahui titik C? Untuk mendapatkan titik C adalah perpotongan garis ini dengan garis ini. Mari kita potongkan atau eliminasi. Mencari titik potong garis yang ini dengan garis ini yaitu titik C hasilnya. Nah, bagaimana caranya? Tulis garis pertama X tambah 3Y 18, tulis garis kedua, kemudian kita eliminasi. Ternyata sudah ada yang sama yaitu X-nya sama. Berarti tinggal dikurang saja. Jadi tidak ada proses pengalian. X kurang X 0. 3Y kurang Y 2Y. 18 kurang 12, 6. Jadi 2Y sama dengan 6. Nah, tinggal dapat Y-nya berapa? 6 bagi 2, 3. Kemudian Y dapat 3, masukkan ke persamaan 1, ke garis 1 atau garis 2. Lebih mudah garis 2 ya, karena angkanya lebih kecil-kecil. Ayo Y 3. Berarti X tambah 3 sama dengan 12. Tuh, X tambah 3 sama dengan 12. Berapa X? X-nya 9. Nah, inilah titik C, 9,3. Ya, ditulis C-nya adalah 9,3. Berarti titik-titik sudut dari daerah HP sudah lengkap. Ada 12,0, ada 0,6, ada 9,3, ada 0,0. Nah, langkah berikutnya yaitu langkah terakhir sesuai dengan soal, kita akan mencari harga penjualan yang maksimum. Berarti ditulis fungsi objektif
ditulis 250.000 X tambah 400.000 Y, dan kita akan mencari fungsi objektif yang maksimum. Titik-titiknya semua kita buat. Titik 12,0 dimasukkan ke fungsi objektif. X-nya 12, Y-nya 0, berarti ini 12. Y-nya 0 kali 400 berarti 0. Tinggal hasilnya 250.000 kali 12 yaitu 3 juta. Selanjutnya kita uji, kita masukkan titik B 0,6, X-nya 0, masukkan ke sini, Y-nya 6. Berarti X-nya 0, ini 0, 0 kali berapapun 0, kemudian 400.000 kali Y-nya 6, kali 6. Nah ini hasilnya 400.000 kali 6 adalah 2.400.000. Nah nanti dibandingkan, ini 3 juta, ini 2.400.000, berarti ini yang lebih besar ya. Nah tunggu dulu, kita uji C. Masukkan titik C, yaitu 9,3. 9,3, X-nya 9, Y-nya 3. X-nya 9, Y-nya 3. Ganti X-nya 9, Y-nya 3. 9 kali ini hasilnya itu 400 kali 3 hasilnya itu. Kemudian dijumlah 3.450.000. Bandingkan dari yang ketiga ini. Titik yang D tidak usah diuji karena 0,0 masukkan kan hasilnya 0. Sedangkan yang dicari adalah yang akan maksimum. Oke, kita bandingkan 3 juta, 2.400.000, 3.400.000. Mana yang maksimum? Nah, inilah yang maksimum. Jadi, penjualan pencapaian maksimum ini itu harus membuat barang jenis satunya 9 dan barang jenis 2-nya adalah 3. Jadi 9 unit dan 3 unit. Jadi inilah jawabannya. Selanjutnya ada model soal, yaitu tidak berupa soal cerita, tetapi dia disajikan diagram kartesius ya, grafik yang sudah ada daerah himpunan penyelesaiannya. Dari daerah himpunan penyelesaian ini disuruh menentukan nilai maksimum dari suatu fungsi objektif. Jadi soalnya seperti nomor 3, tentukanlah nilai maksimum dari f X, Y sama dengan 25X tambah 40Y. Jadi ini terserah yang buat soal berapa dari daerah penyelesaian himpunan penyelesaian pada gambar berikut. Nah, jadi tidak ada proses membuat model matematika dari soal cerita. Nah, di sini yang kita perlukan adalah nanti titik-titik sudut dari daerah himpunan penyelesaian. Titik-titik sudut itulah kita uji di sini. Jadi itu konsepnya. Oke, mari kita jawab. Titik pertama itu sudah kelihatan. Ya, ini 12. Berarti kita misalkan A itu 12,0. Jadi sudah pasti ini A misalnya nilainya titik koordinat adalah 12, X-nya, Y-nya 0, berarti 12,0. Yang ini belum, yang ini dulu kita kasih nama. Setelah A apa? B. Oke, kita nama titik B. Nah, 0 X-nya, Y-nya 6, 0,6. Kemudian titik C yang belum kita ketahui. Gitu ya. Nah, bagaimana cara menentukan titik C? Maka kita akan membuat persamaan garis ini dan persamaan garis ini dipotong, maka ketemu C. Oke, kita mulai. Misalkan ini kita cek dulu ini sebagai garis 1. Oke, kita cek garis yang pertama. Caranya membuat garis gimana? Lihat sumbu Y itu ada 6 ya, titik 6-nya ini dikalikan sumbu X. Jadi gitu cara cepatnya, 6 kali X. Kemudian di sini 18 kali sumbu Y. 18 kali sumbu Y sama dengan, tulis langsung ini, 6 kali 18. Berapa? Boleh tidak dihitung hasilnya, tulis saja 6 kali 18. Nah, ini bisa disederhanakan. 6, 18, 6 kali 18 berarti bagi 6 semua. 6X bagi 6 adalah 1X. X. Kemudian 18 bagi 6, 3. Berarti 3Y. Dan yang segini bagi 6, tinggal dicoret 6, berarti hasilnya 18 saja. Udah dapat garisnya, kita tulis ini adalah X tambah
3Y sama dengan 18. Oke, daerah yang diarsir dari garis ini itu adalah kemana? Nih, ke bawah kan? Jadi ke kiri bawah berarti kurang dari. Oke, modif. Tuh, kurang dari. Udah selesai. Sekarang yang kedua, itu adalah persamaan garis ini. 12 kali sumbu X, 12X, tambah 12, ini titik ini saja yang lihat ya, karena garisnya ini. Ini 12 juga kali sumbu Y. 12Y sama dengan ya 12 kali 12. Biarkan, jangan dihitung dulu. Bagi 12 semua, bagi 12 berarti X, 1X. Bagi 12 berarti 1Y. Bagi 12, coret 12, sisa 12, berarti 12. Oke, garis ini arsirannya ke atas kanan apa ke kiri bawah? Ini cek yang arsirannya tuh ke sana, kiri bawah berarti kurang sama dengan. Dan yang ketiga itu adalah ini di daerah di kuadran pertama. Ini buktinya. Tuh, nih X-nya lebih besar 0, Y-nya lebih besar 0. Jadi kuadran pertama. Berarti tinggal tulis X lebih besar 0 dan jadikan satu nulis di sini Y lebih besar 0. Oke, karena sudah tahu, nah ini persamaan garisnya berapa tadi? Ini ya, X tambah Y sama dengan 12. X tambah Y sama dengan 12. Mencari titik C, mari kita eliminasikan ini dan ini. Jadi sama dengan video ini di bagian atas sebelum, berarti tulis, boleh yang mana duluan, kita tulis ini misalnya duluan, 3X tambah 3Y sama dengan 18, kemudian X tambah Y sama dengan 12. Nah, dieliminasi, tidak usah dikali karena ini udah dikurang, jadi 0, 3Y kurang ini, sama seperti yang di atas, 2Y, ini dikurang 6, berarti Y berapa? Berarti Y sama dengan 6 bagi 2, 3. 3 masukkan di sini, 9 tambah 3, berapa tambah 3 sama 12, X 9. Nah, X sama dengan 9. Maka titik C adalah 9,3. Dan langkah terakhir ditulis sesuai dengan permintaan soal. Fungsi objektifnya itu X, Y sama dengan 25X tambah 40Y. Masukkan titik A. Gitu ya, masukkan titik A adalah berapa? 12,0 sama dengan berapa? Ntar kita cek, masukkan titik B. Titik B adalah 0,6, berarti 0 X-nya, Y-nya 6, nanti berapa hasilnya? Dan titik C kita masukkan, C-nya adalah 9,3. Mari kita mulai. 12, ini 12, Y-nya 0. Oke, 12 kali 25, 300. Kemudian yang titik B kita masukkan X-nya 0, nih 0 akhirnya 6 kali 40, 240. Dan masukkan koordinat titik C ke fungsi objektif, 25 kali 9, 3 kali 40, itu hasilnya 345. Jadi berapa yang maksimum, berapa yang paling besar? Ini ya. Jawabannya adalah tentukan nilai maksimum, jadi jawabannya itu adalah sama dengan 3, 4, 5. Nah, seperti itu caranya ketika bukan soal cerita.